warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Pinata dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan melakukan tugas penelitian sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Zaini Dahlan MPDI. Berikut adalah hasil penelitian saya. Masjid Raya Al-Osmani merupakan bangunan masjid tua yang terletak di Kota Medan, tepatnya di Jalan Yos Sudarso kilometer 19,5 yang berada di wilayah Desa Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Masjid Al-Osmani ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Osman dari Kerajaan Melayu Delhi yang memerintah dari tahun 1854 hingga 1858 di ibu kota Kesultanan Delhi yang berada di Labuhan Delhi pada masa itu. Masjid ini diberi nama Osmani karena masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Osmani. Nilai sejarah yang dimiliki bangunan masjid ini sangat besar sehingga bangunan masjid ini dikatakan sebagai ikon bangunan masjid di Kota Medan. Selain dari nilai sejarah dari bangunan masjid tersebut, gaya arsitektur bangunan Masjid Al-Osmani memiliki penerapan budaya Melayu Cina, budaya Arab, budaya India, dan Eropa yang menjadikan pusat perhatian yang menarik untuk dikemukakan. Ketika kita melintas di depan masjid ini, sangat terlihat megah dan mencolok karena warnanya yang kuning hijau khas Melayu dan pemilihan warna hitam pada atap yang menambah kesan megah pada bangunan bersejarah ini. Pada bangunan Masjid Al-Osmani terdapat juga beberapa kompleks pemakaman berupa lahan dengan bentuk persegi panjang yang terdapat pada sisi utara, barat, serta selatan dari kawasan. Makam-makam tersebut dibatasi atau dipagari oleh pagar-pagar besi pada di sekelilingnya. Pada pemakaman tersebut terdapat 5 makam Sultan Delhi yang pernah berkuasa di Istana Labuhan Delhi dan mereka adalah Tuanku Panglima Pasundan atau Sultan Delhi keempat, Tuanku Panglima Gandar Wahid atau Sultan Delhi kelima, Sultan Amanuddin Perkasa Alam atau Sultan Delhi keenam, Sultan Osman Perkasa Alam atau Sultan Delhi ke-7 dan Sultan Mahmud Perkasa Alam atau Sultan Delhi ke-8. Selain makam-makam para sultan-sultan tersebut, pada pemakaman ini juga terdapat makam-makam keluarga besar Kesultanan Delhi. Selain pemakaman, pada bangunan Masjid Al-Osmani ini terdapat pula sebuah taman yaitu pondok dengan warna dan ornamen khas arsitektur Melayu. Taman pada Masjid Al-Osmani terletak di sebelah barat laut dari bangunan utama masjid, di mana dahulu taman tersebut merupakan tempat Sultan Delhi dan para kerabat serta keluarga berkumpul apabila sedang mengunjungi Masjid Al-Osmani. Sejarah pendidikan di Masjid Al-Osmani di masa Sultan Osman beserta Sultan Mahmud adalah pendidikan agama yang diberikan pada saat itu, diadakannya pengajian-pengajian tasawuf, fikih, dan kemudian tauhid. Masuk ke bagian dalam Masjid Al-Osmani terdapat aula sholat yang merupakan ruangan yang berfungsi sebagai tempat untuk sholat dan aktivitas keagamaan lainnya. Aula sholat ini adalah bangunan asli yang dibangun sejak tahun 1872 Masehi. Untuk mencapai aula sholat terdapat penampil di serambi. Pada penampil terdapat tangga. Penggunaan tangga penampil pada penampil dikarenakan bentuk bangunan masjid berupa bangunan panggung dengan terdapat tangga sebagai jalur masuk. Aula masjid ini memiliki dinding berwarna kuning dengan penampil warna hijau pada list-list tertentu pada ruangan.
Penggunaan keramik juga diterapkan pada dinding bagian bawah aula masjid. Mihrab Masjid Al-Osmani menggunakan cat berwarna kuning keemasan. Pada dinding mihrab juga terdapat list dinding yang diberikan cat berwarna hijau. Bagian ruangan Masjid Al-Osmani dibagi menjadi dua, yaitu bagian laki-laki dan juga bagian perempuan. Itulah penjelasan tugas penelitian saya mengenai Masjid Al-Osmani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.